Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, sekarang kita membahas materi bab 2 ya, tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan ya. Yang pembahasan bab 2 itu ada 4 materi ya. Yang materi pertama adalah norma, yang kedua materi kedua pelanggaran norma, dan materi ketiga adalah norma dalam mewujudkan keadilan. Materi keempat adalah pelaksanaan norma ya. Di sini materi yang pertama tentang norma meliputi hakikat dan tujuan, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga klasifikasi, keempat fungsi, dan yang kelima manfaat. Materi kedua dari bab 2 adalah pelanggaran norma terdiri atas faktor penyebab, akibat, dan upaya. Materi ketiga dari bab 2 adalah norma dalam mewujudkan keadilan, mencakup jenis-jenis keadilan. Yang kedua, keadilan dalam dasar negara dan konstitusi negara. Yang ketiga adalah hubungan norma dan keadilan. Materi keempat dari bab 2 adalah pelaksanaan norma di lingkungan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Oke, kita masuk ya. Hari ini kita belajar tentang materi pertama ya. Materi pertama atau yang satu adalah peran norma dalam mewujudkan keadilan. Oke. Manusia terlahir sebagai makhluk dengan berbagai perbedaan. Perlu adanya peraturan untuk menyelaraskan perbedaan tersebut ya. Peraturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan sebutan norma ya. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu hakikat dan tujuan norma ya. Yang pertama, hakikat dan tujuan norma. Masyarakat terdiri atas sekelompok orang yang saling berinteraksi di wilayah tertentu. Perlu adanya penyelarasan perilaku agar interaksi yang terjalin antara anggota masyarakat berjalan tertib ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat adalah mematuhi peraturan yang berlaku. Aturan yang berlaku dalam masyarakat disebut norma. Norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang berarti pokok, kaidah, patokan, atau pedoman. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau alat yang digunakan anggota masyarakat untuk menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan atau norma yang berlaku. Ada beberapa pengertian norma, baik dari para pakar maupun sumber lainnya seperti berikut ya. Ada dari Prof. Soedikno Mertokusumo, pakar hukum ya. Norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Yang kedua adalah menurut James W. van der Zanden ya, penulis buku The Social Experience and Introduction to Sociology. Di sini norma atau kaidah adalah
petunjuk tingkah laku, perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Yang ketiga adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat, mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma diartikan sebagai ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Jadi berdasarkan pengertian di atas, norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan sifat, watak, kehendak, dan keperluan berbeda-beda. Sering kepentingan manusia berlainan dan bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan yang mengganggu keserasian hidup bersama. Apabila perselisihan dibiarkan akan mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Itu pentingnya norma dalam kehidupan. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Sejatinya, kepatuhan terhadap norma akan menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, Oke. Yang kedua di sini ciri-ciri norma, Di ciri-ciri norma ada hasil kesepakatan bersama. Yang kedua adalah tertulis dan tidak tertulis. Dan yang ketiga adanya sanksi, dan keempat bersifat dinamis. Oke. Norma dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Norma ada karena masyarakat. Tanpa norma, kehidupan masyarakat akan menjelma laksana kehidupan di hutan belantara yang tanpa aturan. Sulit menciptakan ketentraman hidup tanpa adanya norma. Setiap anggota masyarakat akan mencari pembenaran masing-masing atas perbuatannya. Jadi yang kuat berargumentasi akan menang, sedangkan yang lemah akan kalah. Norma dalam masyarakat memiliki sejumlah ciri-ciri. Ciri-ciri norma dalam masyarakat dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil kesepakatan bersama. Norma merupakan hasil kesepakatan anggota masyarakat. Ketika norma diberlakukan, anggota masyarakat wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan yang telah dimusyawarahkan. Yang kedua adalah tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis merupakan norma resmi yang bersifat tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas seperti norma hukum. Adapun norma tidak tertulis merupakan norma tidak resmi yang tidak tertulis dan memiliki sanksi yang tidak tegas seperti norma kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Yang ketiga adalah adanya sanksi.
Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa sopo sing nandur bakale ngunduh. Pepatah tersebut berarti siapa yang menanam akan menuai hasilnya. Begitu juga dalam pelaksanaan norma masyarakat. Siapapun yang melanggar norma akan mendapat sanksi. Pemberian sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Biasanya norma tertulis memiliki sanksi lebih kuat dan tegas daripada norma tidak tertulis. Yang keempat adalah bersifat dinamis. Norma bersifat dinamis artinya norma selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat. Perubahan dan perkembangan norma akan berdampak pada perubahan pola perilaku anggota masyarakat. Ya. Selanjutnya kita masuk di ketiga, klasifikasi norma. Norma merupakan aturan hidup yang berisi perintah dan larangan. Perintah adalah instruksi melakukan sesuatu yang sifatnya wajib. Adapun larangan merupakan keharusan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Perintah dan larangan akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif pada tiap-tiap norma. Konsekuensi setiap norma akan berbeda-beda karena norma bersifat dinamis. Sifat dinamis akan menciptakan norma yang sangat beragam dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman norma dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah norma berdasarkan sumbernya. Yang kedua adalah norma berdasarkan daya pengikatnya. Dan yang C, norma berdasarkan bentuknya. Oke, kita masuk yang bagian A adalah norma berdasarkan sumbernya ya. Sumber dari norma berdasarkan sumbernya, maksudnya di sini sumber dapat diartikan sebagai tempat ya, asal. Sumber norma berarti tempat asal aturan sebuah norma diambil. Berdasarkan sumbernya, norma dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut ya. Ada norma agama yang pertama ya. Norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Oke, kita masuk di norma agama ya. Yang pertama, norma agama merupakan peraturan hidup yang sifatnya mutlak, tidak dapat ditawar-tawar dan diubah ukurannya. Norma agama berisi perintah atau aturan dari Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agama tersebut. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakini. Sanksi bagi pelanggaran norma agama tidak bersifat langsung. Pemeluk agama yang taat atau selalu menjalankan kaidah-kaidah agama akan mendapat pahala. Sebaliknya, seseorang yang melanggar norma agama akan mendapat dosa. Menaati kaidah-kaidah agama juga merupakan salah satu bentuk pengalaman Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa contoh penerapan norma agama dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antar umat beragama.
Yang keempat, kita harus rajin beribadah sesuai keyakinan agama masing-masing. Yang kelima, membantu orang yang mengalami kesusahan. Ya, itulah dari norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup atau peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat. Melalui norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan hal baik dan buruk. Norma kesusilaan menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela. Norma kesusilaan disebut juga dengan norma jati diri karena merupakan sifat dasar manusia. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan bersifat tidak tegas, misalnya rasa penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu, sehingga akan memengaruhi mental pelaku pelanggaran. Seseorang yang sering melanggar norma kesusilaan biasanya akan tertekan, tidak tenang, dan gelisah. Beberapa contoh penerapan norma kesusilaan sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu bersikap dan bertingkah laku jujur. Yang kedua, bertindak adil. Dan yang ketiga, tidak memfitnah dan menghina orang lain. Keempat, tidak merasa tinggi hati. Dan yang kelima, menghindari perasaan iri. Ya, itulah norma kesusilaan. Oke, masuk di nomor poin ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan tercipta dan bersumber dari masyarakat itu sendiri untuk saling menghormati. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan memberikan batasan perilaku kepada setiap individu mengenai cara bergaul yang baik dengan orang lain. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya tidak dapat berlaku secara umum. Ada pepatah yang mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Pepatah tersebut berarti peraturan di suatu daerah berbeda dengan aturan daerah lain. Tiap-tiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan yang berbeda-beda. Sesuatu yang dianggap sopan oleh masyarakat tertentu belum tentu sopan untuk masyarakat lain. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan dari pergaulan. Beberapa contoh penerapan norma kesopanan sebagai berikut, yaitu tidak menyela pembicaraan orang lain. Yang kedua, tidak meludah di sembarang tempat. Yang ketiga, tidak makan sambil berbicara. Yang keempat, bertegur sapa dengan semua orang. Yang kelima, menghormati orang yang lebih tua, ya. Perubahan norma kesopanan dapat dilihat dari munculnya sikap individualisme yang disebabkan oleh pengaruh negatif budaya global. Sikap individualisme dapat menimbulkan ketidakpedulian dengan lingkungan sekitar. Misalnya, terlihat beberapa siswa yang berkumpulan bersama, namun mereka justru asik dengan gadget masing-masing dan tidak menghiraukan orang-orang di sekelilingnya. Sikap demikian mengindikasikan lunturnya budaya kesopanan di kalangan remaja.
Terlepas dari hal tersebut, masyarakat Indonesia terutama kalangan remaja hendaknya tetap mempertahankan nilai luhur kesopanan tanpa terpengaruh sisi negatif budaya global ya. Jadi kita masuk ke poin keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Norma hukum berisi perintah atau larangan yang bersifat memaksa. Pelaksanaan norma hukum bersifat universal, artinya ketentuan hukum berlaku secara seragam di seluruh wilayah negara tanpa ada pengecualian. Norma hukum biasanya berlaku berdasarkan perundang-undangan negara. Pelanggaran terhadap norma hukum akan ditindak tegas oleh pihak yang berwenang. Sanksi yang akan diberikan berupa denda dan hukuman fisik seperti penjara, bahkan hukuman mati. Kehadiran norma hukum diharapkan mampu memperkuat sanksi atas pelanggaran norma lainnya dan menciptakan kepastian hukum. Tujuan utama pelaksanaan norma hukum adalah mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa contoh penerapan norma hukum sebagai berikut, yaitu keharusan bagi pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm ya untuk berkendara motor. Yang kedua, kewajiban membayar pajak. Ya, yang ketiga, kewajiban memiliki SIM untuk pengendara kendaraan bermotor. Yang keempat, kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Dan kelima adalah setiap anak wajib mengikuti pendidikan atau sekolah. Untuk lebih mudah memahami norma hukum, ya, coba perhatikan fenomena berikut. Pernahkah kamu melihat bus menaikkan atau menurunkan penumpang tidak pada tempatnya? Peristiwa ini sering kita jumpai. Bus yang seharusnya berhenti di terminal atau halte justru berhenti di sembarang tempat. Hal ini jelas telah melanggar norma hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksi yang dapat diterima tertera dalam pasal 302 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum, angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Oke, kita masuk di poin B, norma berdasarkan daya pengikatnya. Norma yang berlaku dalam masyarakat sifatnya mengikat ya. Ada yang daya mengikatnya lemah, ada pula yang daya mengikatnya kuat. Berdasarkan daya pengikatnya, norma dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah cara, ya, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, dan yang keempat adat istiadat. Kita masuk yang pertama adalah cara. Cara adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi melalui interaksi antar individu dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak menimbulkan reaksi benar dari masyarakat. Pelanggaran terhadap norma cara hanya akan mendapatkan celaan. Contoh pelanggaran norma cara adalah makan dengan mengeluarkan bunyi, menguap tanpa ditutupi dengan tangan,
dan tertawa berbahak-bahak ya. Itu adalah norma daya tarik pengikat yang masuk di dalam poin pertama adalah cara ya. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang dengan bentuk sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas serta dianggap baik dan benar. Tidak semua kebiasaan menjadi norma, hanya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan disepakati masyarakat yang dapat menjadi norma. Kebiasaan yang dikaji dalam norma adalah kebiasaan moral. Kebiasaan moral merupakan kebiasaan dari berbagai patokan atau prinsip yang melekat pada kodrat manusia ya. Pengulangan perbuatan mengindikasikan kebiasaan tersebut diterima oleh banyak orang. Norma kebiasaan meliputi kebiasaan berkata dan berbuat jujur, budaya antri, memberi salam saat lewat di depan orang yang lebih tua, mencium tangan orang tua saat hendak berpergian, serta menghargai kehidupan dan kepentingan orang lain. Kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang benar dan baik. Apabila norma kebiasaan dilanggar, pelaku akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat ya. Oke, kita masuk yang ketiga, poin tentang tata kelakuan ya. Tata kelakuan setiap daerah tidak akan sama. Tata kelakuan terbentuk dari pengalaman masyarakat yang berbeda-beda. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar. Norma tata kelakuan dibentuk oleh sekelompok masyarakat untuk melaksanakan pengawasan terhadap anggota-anggotanya. Norma tata kelakuan memaksa anggota masyarakat menjauhi larangan-larangan yang ada dalam masyarakat. Tata kelakuan ini mempunyai sanksi agak berat, yaitu pengucilan dari pergaulan masyarakat. Contohnya ya, larangan menikah dengan muhrimnya, yaitu menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan darah sangat dekat, misalnya paman dengan keponakan. Sanksi yang akan diterima adalah pengucilan, bahkan diusir dari lingkungan masyarakat. Oke, kita masuk yang keempat adalah adat istiadat ya. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang bersifat kekal dan terintegrasi secara kuat dalam setiap perilaku anggota masyarakat. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya. Adat istiadat juga sering disebut norma adat yang berarti peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan masyarakat secara turun-temurun. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan dikenai sanksi tegas, misalnya pengucilan atau dikenai hukum adat sesuai tata aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oke, kita masuk di C. Ya, itu norma berdasarkan bentuknya. Yang dibahas dalam norma berdasarkan bentuknya adalah yang pertama norma tertulis dan norma tidak tertulis ya. Berdasarkan bentuknya, norma dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan tidak tertulis. Penjelasan kedua norma tersebut dapat diperinci sebagai berikut ya. Yang pertama adalah norma tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis ini biasanya ditetapkan oleh pejabat atau pejabat yang berwenang. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan zaman, norma tertulis juga dapat berupa aturan-aturan
tertulis yang disepakati oleh kelompok tertentu untuk mengatur anggotanya. Norma tertulis bersifat resmi sebagai acuan berperilaku yang dirumuskan secara sistematis. Pembuatan norma tertulis pada umumnya berhubungan dengan kepentingan dan ketenteraman masyarakat agar kehidupan berjalan tertib, tenteram, dan aman dari segala gangguan yang dapat meresahkan. Norma tertulis misalnya aturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 ya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 59 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan lingkungan sekitar. Setiap orang yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal tersebut, pelaku pelanggaran akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit adalah 1 miliar rupiah dan paling banyak adalah 3 miliar rupiah. Oke, masuk di poin kedua, norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis adalah norma yang terbentuknya karena kebiasaan. Norma tidak tertulis dilaksanakan atas kesadaran tiap-tiap individu. Mereka menyadari pentingnya keberadaan norma untuk mewujudkan ketertiban. Norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Sanksi terhadap norma ini tidak setegas norma tertulis ya. Oke, kita masuk di fungsi norma. Fungsi norma ini ada 5 ya. Yang pertama adalah petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, B, pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. C, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. D, menciptakan ketertiban dan ketentraman. E, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Oke. Masyarakat membutuhkan kaidah-kaidah sebagai pedoman hidup. Norma sebagai bentuk kaidah atau ketentuan dalam masyarakat berperan untuk mengendalikan, memberi arah, dan memberi sanksi bagi tingkah laku manusia. Secara umum, keadaan masyarakat yang tertib, teratur, dan harmonis akan terbentuk apabila seluruh anggota masyarakat mematuhi norma secara bertanggung jawab. Dalam masyarakat, norma memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama adalah petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak ya. Norma sebagai petunjuk arah berfungsi mengarahkan perilaku manusia sesuai ketentuan dalam norma. Melalui norma, manusia dapat mengetahui hal yang harus dilakukan dan dihindari. Setelah mengetahui ketentuan dalam norma, manusia akan cenderung mematuhinya. Umumnya mereka mematuhi ketentuan norma karena takut terkena sanksi. Sanksi adalah hukuman bagi pelanggar norma, baik norma hukum maupun norma lain ya,
dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi, sikap dan tindakan manusia akan menjadi terarah ya. Oke. Keberadaan sanksi diharapkan mampu mencegah perbuatan melawan norma. Selain itu, keberadaan sanksi diharapkan mampu memberi efek jera bagi pelanggar norma. Dengan demikian, tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Yang poin kedua adalah bagian B, pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat ya. Setiap orang memiliki kepentingan dan setiap kepentingan ingin didahulukan. Tanpa adanya norma, kepentingan tersebut akan saling berbenturan sehingga timbul konflik. Keberadaan norma dalam masyarakat dapat meminimalisasi benturan kepentingan. Sebagai contoh adanya peraturan lalu lintas. Coba bayangkan apa yang akan terjadi apabila alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL di jalan tidak berfungsi ya. Akan terjadi kecelakaan dan kesemrawutan. Setiap orang tidak akan mengetahui kapan ia harus berhenti atau jalan. Disinilah penting APILL sebagai salah satu sarana pengatur kehidupan masyarakat dalam berkendara ya. Masyarakat terdiri atas beragam watak, kepribadian, keyakinan, kepentingan, dan selera yang berbeda-beda. Ketika kepentingan individu tersebut berbeda, bahkan bertentangan dan tidak ada batasan yang jelas tentang letak kepentingan masing-masing, akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat. Perlu adanya penyelarasan kepentingan yang beragam agar tidak menimbulkan masalah. Dengan adanya norma, kepentingan tiap-tiap individu dapat diletakkan sebagaimana mestinya, tanpa ada pihak yang terinjak dan menginjak kepentingan pihak lain, sehingga kerukunan dan keadilan dapat terwujud. Oke, poin ketiga, bagian C, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Apa yang kamu lakukan ketika hujan turun saat kamu berada di jalan? Ya, tentu kamu akan berusaha melindungi dirimu dari air hujan. Kamu dapat menggunakan payung, jas hujan, atau berteduh di suatu tempat sambil menunggu hujan reda. Begitu pentingnya melindungi diri agar terhindar dari sesuatu yang tidak kamu harapkan, seperti sakit flu dan demam. Sama halnya dengan norma. Norma berfungsi sebagai benteng perlindungan agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman, dan damai. Ketiadaan norma akan menimbulkan ketidakharmonisan seperti meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Norma melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang, terutama bagi pihak-pihak lemah. Selain itu, norma memaksa seseorang melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya norma dalam masyarakat, kepentingan pihak lemah dapat dirampas secara paksa oleh pihak-pihak kuat. Oleh karena itu, norma berfungsi sebagai benteng perlindungan. Poin keempat, bagian D, menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Norma menjadi sangat penting karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat norma dalam masyarakat yang ditaati oleh warganya. Akan sulit dibayangkan jika masyarakat hidup tanpa norma. Yang terjadi adalah ketidaktertiban dan kehancuran. Apakah kamu pernah membaca tulisan dilarang membuang sampah di area ini, atau plank bertuliskan dilarang parkir di depan pintu? Larangan tersebut merupakan wujud norma dalam
masyarakat. Ketika masyarakat mematuhi lingkungan menjadi bersih dari sampah dan pengguna jalan tidak akan terganggu dengan kendaraan yang berparkir tidak pada tempatnya. Itulah contoh penerapan norma yang dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Yang poin E, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Norma memiliki arti penting dalam mewujudkan keadilan. Norma memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan bukan berarti harus sama. Keadilan artinya memberikan atau mendapatkan suatu sesuai porsinya. Setiap orang harus menerima bagian sesuai hak dan kewajibannya. Pada saat keadilan terwujud, secara otomatis tidak ada diskriminasi, benturan kepentingan, dan konflik dalam masyarakat. Selain itu, norma berfungsi memberikan kepastian hukum. Sebuah norma, terutama norma hukum, berfungsi memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum sudah pasti akan kacau, sebab semua orang dapat bertindak sesuka hatinya. Siapa yang kuat akan menguasai yang rendah, yang lemah ya. Oke, kita masuk yang poin kelima, manfaat menjalankan norma dalam masyarakat ya. Yang pertama adalah menjaga kebudayaan masyarakat, B, mencapai integrasi sosial, C, mewujudkan keteraturan sosial, D, mengendalikan perilaku individu, E, melindungi orang yang lemah. Oke. Norma berperan penting dalam mencapai integrasi nasional. Tanpa norma, disintegrasi atau perpecahan akan terjadi. Oleh karena itu, norma harus ditaati dan dijalankan oleh masyarakat. Adapun manfaat menjalankan norma dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, A, menjaga kebudayaan masyarakat. Mematuhi norma berarti melestarikan kebudayaan masyarakat. Sebuah kebudayaan akan terus bertahan selama masyarakat pendukungnya masih mempraktikannya dalam kehidupan. Kepatuhan terhadap norma dalam masyarakat merupakan wujud dukungan masyarakat terhadap kebudayaan, sehingga kebudayaan tetap lestari. Dengan demikian, menjalankan norma dan kebiasaan dalam masyarakat dapat menjaga kelestarian budaya masyarakat. B, mencapai integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyatuan berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat. Norma menyatukan segala bentuk perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Norma dapat menyatukan perbedaan pola pikir, tindakan, dan hubungan sosial antar anggota masyarakat di tiap-tiap daerah. Dengan demikian, masyarakat di tiap-tiap daerah akan terhindar dari perpecahan. C, mewujudkan keteraturan sosial. Keteraturan sosial menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Keteraturan sosial dalam masyarakat akan terwujud apabila terdapat norma dalam masyarakat. Kepatuhan atau ketaatan terhadap norma akan mendorong terwujudnya keadaan tertib dan teratur. Keadaan tertib dan teratur merupakan modal utama terciptanya keteraturan sosial. D, mengendalikan perilaku individu. Norma mengendalikan perilaku individu agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Melalui norma, seseorang dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dianggap benar dan salah. Patokan benar dan salah serta baik dan buruk menjadi kontrol setiap individu untuk berperilaku agar tidak menyimpang dari norma. E, melindungi orang yang lemah. Masyarakat terdiri atas beberapa komponen yang saling melengkapi. Oleh karena karakteristik
peran dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Akibatnya terdapat beberapa kelompok yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Salah satu manfaat norma adalah melindungi masyarakat lemah dari ketidaknyamanan dan kesewenangan para pemimpin atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.